Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi hari ini lanjutan dari poin pertama dalam membangun sebuah menggunakan algoritma untuk menggunakan bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya dimulai dengan minggu lalu sudah bahas variabel, deklarasi, tipe data, dan komentar. Ini poin kedua selanjutnya. Jadi apapun nanti bahasa pemrogramannya, materinya tetap ini. Apa itu tipe data dan operator? Saya ingatkan kembali bahwasanya bahasa pemrograman apapun nanti dia akan berkaitan dengan tipe data dan operator. Jadi Anda tidak ketergantungan pada bahasa pemrograman tertentu. Ya, hanya Anda perlu pahami konsep dasarnya atau fundamentalnya dalam membangun sebuah aplikasi atau membangun sebuah sistem dengan bahasa pemrograman. Yang dibangun itu dasarnya adalah pertama menggunakan logika dan algoritma, kemudian turunannya ada pembahasannya, pseudocode ya, mendekati bahasa pemrograman, membangun sebuah algoritma dengan mendekati bahasa pemrograman dinamakan pseudocode. Kemudian untuk implementasi secara visualisasi program pemrograman menggunakan flowchart. Baru pemaparan materi yaitu dalam membangun aplikasi sederhana atau menggunakan algoritma. Yang pertama poinnya itu adalah yang kita lihat deklarasi, mengenalkan tipe data, menyimpan nama untuk variabel ya, baru tipe data dan komentar. Ini yang kedua, tipe data dan operator. Hari ini kita akan menceritakan materi pembahasan tipe data dan operator. Bagaimana dengan pemrogramannya dan serta penerapannya melalui algoritma dan penulis kode. Apa tujuannya? Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana tipe data digunakan untuk menyimpan. Nah, minggu lalu sudah saya singgung sedikit tentang tipe data. Itu adalah jenisnya ya. Kemudian operator, bagaimana memanipulasi tersebut dalam program. Oke, kita lihat. Nah, definisi tipe data. Nah, ini pengertiannya ya. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai. Yang dapat disimpan dalam variabel. Pasangannya variabel ya. Minggu lalu sudah saya contohkan ada yang tipe bahasa pemrogramannya tidak perlu didefinisikan. Apa itu Pak? Python dia ngerti sendiri. Dan ada yang perlu didefinisikan. Apa itu Pak? Java atau C++. Nah, disimpan dalam variabel. Dan bagaimana data tersebut diproses dalam program. Tipe data memastikan bahwa variabel diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Kenapa? Agar tidak ada kesalahan dalam operasi. Nah, di sini tipe datanya di ruangan ini cuma ada dua. Apa itu Pak? Laki-laki dan perempuan. Nama banyak itu dinamakan variabel. Kapan dia bertipe data perempuan? Tanda-tandanya satu, pakai jilbab, pakai rok, ya. Pakai baju perempuan. Laki-laki ya pakai celana jeans, pakai baju kaos, dan yang lain-lain. Jadi Anda sudah paham bahwa variabel perlu melakukan sesuai dengan karakteristiknya.
Untuk apa? Mencegah kesalahan dalam operasi. Kesalahannya bagaimana Pak? Kalau dalam ruangan ini, maaf ya, jangan kita menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan. Nah, itu kesalahan. Dari sisi apa? Ya banyak. Sisi penampilan kan dalam ajaran Islam kita tidak boleh kan merubah kodrat irodat kita kan. Nah, itu. Bahwasanya lelaki itu ya jadilah lelaki sesungguhnya dan perempuan jadilah perempuan sesungguhnya. Jangan dicampur-campur. Ini bukan es campur ya. Makanya saya bilang tipe data itu harus sesuai dengan karakteristiknya. Kenapa? Apabila salah mendefinisikan atau membuat tipe data akan salah operasinya. Ada beberapa contoh dasar ya tipe data. Yang pertama integer, ya minggu lalu sudah saya sebutkan. Integer itu dikatakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu Pak gimana Pak? Ya. Bilangan bulat itu terdiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru misalnya 0,1, 2,5 min 2,5 0,7 itu yang di atas 0 sampai dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adalah bilangan bulat. Nah, plot itu gimana Pak? Bilangan desimal itu 01, 25, min 2,5, 0,7, 0,001. Yang intinya pecahan. Nah kemudian char, apa itu char Pak? Untuk satu karakter. Yang gimana satu karakter ya? Bisa char. Kita lihat apa? Integer, default, ini char. Yang mana? Bisa A, bisa R, bisa M, A, R, warna baru ya. Satu karakter. Kalau ini satu kata ya, misalnya saya. Yang karakter yang kalau dipecah S, A, Y, A. Ini karakter. Variabel saya mempunyai nilai S, A, Y, A. Kenapa dia tak? Dan boolean untuk nilai benar atau salah, true atau false. Ya. Secara analogi yang digunakan adalah kita analoginya seperti ini. Ada kotak yang penyimpanan khusus. Kita misalnya biasanya kalau perempuan itu ada kotak penyimpanannya. Ya barang-barang pernik kan. Ada di dalam itu bisa aja banyak-banyak ya, misalnya ada besar, ada yang kecil, ada ukuran sedang. Di dalam kotak itu, kotak khusus penyimpanan itu banyak jenis kotaknya. Jadi Anda tinggal memasukkan mana yang sesuai. Contohnya, ketika Anda masukkan kotak kecil, ya, tahu kotak kecil kan? Ya, sebutlah seperti korek api. Ya, walaupun Anda kenal mungkin korek api ya, mancis ya. Nah, korek api itu ya, tahu korek api kan? Mana tahu nggak tahu. Nah, sebut aja lah kotaknya seperti korek api. Anda masukkan dompet ke dalamnya. Muat nggak? Nggak muat. Itu artinya menghindari kesalahan. Diletakkan sesuai dengan ukuran dan jenis. Nah, misal Anda mau mengirim paket ke
luar kota, pesanan online shop, beli Anda punya toko. Barangnya segini bentuknya, ya spidol. Baru Anda buat kotak Indomie, Anda balu. Sesuai nggak? Sudah sesuai. Kenapa? Enggak, ukurannya betul bagus. Tapi dalam pemrograman itu akan memakan memori. Nggak sesuai dia. Makanya tetap tempatkanlah variabel tipe data ya pada variabel itu sesuai dengan jenisnya. Contohnya Pak, misalnya umur 20, berarti variabelnya int apa itu Pak? Integer. Boleh Pak pakai float, boleh, tapi kan nggak mungkin umurnya koma. Kan umur kan kok nggak ganjil genap kan? Belum pernah di KTP umur itu pecahan. Ya, itulah tadi saya bilang. Ketika Anda kirim barang ini ke luar kota, tapi dengan kotak Indomie yang besar, pasti kan luar biasa kan, geruk-geruk kan? Makan tempat, bisa saja harganya mahal. Nah, untuk plot ya tinggi sama dengan 175,5. Gunakanlah bilangan pecahan. Nah, ya ketika dia bertipe data huruf alfabet atau huruf ya, yang gunakan apa? String, integer langsung. String ya untuk kata atau teks. Nah, jenis-jenis data ya, tipe data primitif. Primitif diartikan di sini adalah dasar ya, tipe dasar ya. Belum dikembangkan atau secara umum atau general word itu dikenal dasarnya. Bisa saja nanti dalam bahasa pemrograman tertentu dia beda cara penyebutannya atau penambahan atau pengurangan. Contoh tipe data primitif adalah tipe data dasar yang digunakan untuk menyimpan nilai sederhana dalam program. Nah, itu sederhana. Contoh ya, ada beberapa jenis meliputi integer. Berarti integer itu adalah bilangan tipe data primitif. Jangan Anda berasumsi bilang primitif Bapak ini bilang hutan, enggak. Artinya dasar atau umum tipe data ya, primitif. Yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya int di bahasa pemrograman misalnya terus sebut aja lah Java, jumlah mahasiswa sama dengan 30. Variabelnya adalah jumlah mahasiswa, nilai variabelnya 30 dan tipe datanya adalah integer. Oke, saya ulangi. Ini adalah nama variabel jumlah mahasiswa, jumlah siswa. Ya, ini ya. Nilai variabelnya adalah 30. Dengan ciri-cirinya di depannya ada operator assessment. Sama dengan int adalah integer. Nah, float dan double. Untuk menyimpan bilangan desimal seperti suhu 36,5. Kemudian char yang kita bicarakan tadi adalah menyimpan karakter tunggal. Jadi ketika Anda menggunakan kata saya, tipe datanya char, error nggak? Error. Nggak logika. Kecil tempatnya, tapi dipaksa masuk yang besarnya. Itu ya.
Dia kan kenapa gitu? Kan char itu kan menyimpan satu karakter tunggal. Anda masukkan satu kata, saya, nggak bisa. Makanya perlu penyesuaian tipe data. Ada juga boolean yang menyimpan nilai true or false, benar atau salah, digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh, boolean is valid sama dengan true. Variable is valid mengandung nilai true dengan tipe data boolean. Variable is valid mengandung nilai true dengan tipe data boolean. Nah, bagaimana analogi agar kita memahaminya? Kemarin tadi juga sama ya. Seperti lemari penyimpanan di mana setiap laci hanya dapat menyimpan satu jenis barang tertentu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Anda punya kotak rahasia. Di dalam kotak rahasia itu banyak kotak-kotak dari sisi besar, kecil, tipis, tebal dan lain-lainnya. Kemudian letakkanlah berdasarkan kotak-kotak yang sesuai. Itu namanya tipenya. Nah ya. Begitu pula pada variabel, int hanya dapat menyimpan bilangan bulat, float hanya dapat menyimpan desimal, ya. Maka memilih tipe data primitif yang tepat membantu memori ya dalam menggunakan memori secara efisien dan operasi lebih cepat dalam pemrograman. Jadi yang pertama itu yang tadi kemarin deklarasi, setelah itu Anda buat variabelnya, tentukan tipe datanya, gunakan bisa pakai komentar. Oke, baru masuk tipe data, saya bahas lagi, saya turunkan. Nah, selanjutnya tipe data non primitif. Apa itu Pak? Tipe data non primitif adalah mencakup struktur data yang lebih kompleks. Nah, ini nanti semester yang akan datang kita akan belajar. Itu pun kalau mata kuliah ini saya megang struktur data. Nah, struktur data yang lebih kompleks seperti array. Array adalah kumpulan data yang tipe data yang sama, yang disimpan dalam satu variabel menggunakan indeks. Misal, variabel nilai indeksnya 5 dengan tipe data int, integer ya, sama dengan, nah ini buka kurung kurawal, ini dia 90, 85, 75, 88,92. Itu dinamakan array ya. Mendeklarasikan array yang menyimpan 5 nilai bilangan bulat. Indeksnya dimulai dari angka 0 sehingga nilai pertama dapat diakses menjadi nilai 0 yaitu 90. Nanti ini kita bahas di struktur data. Oke. Analoginya gimana? Yang dapat digunakan dalam memahami array seperti rak buku. Ya, dengan banyak slot. Ini bukan judi online ya. Anda cerita slot langsung berpikir aneh-aneh. Main slot Bapak ini enggak. Ya. Slot itu adalah tempatnya, raknya dengan diisi buku dan jenis-jenis yang sama. Misal, rak pertama taruh di perpustakaan kan? Dia dispesifikasikan buku pemrograman semua. Buku cerita-cerita semua. Bagi yang pernah ke perpustakaan, bagi yang pernah. Yang belum pernah ke perpustakaan, coba angkat tangan di sini. Ada yang belum pernah ke perpustakaan? Berstudi banding kita ke perpustakaan sebelah. Biar saya lihatkan. Ada yang belum pernah ke perpustakaan? Oh ya,
Itu ya Pak, pustakaan yang di belakang. Sering baca buku lah. Oke. Atau kita studi banding ya. Setiap slot mewakili indeks array yang dimana mahasiswa dapat mengambil buku berdasarkan posisi. Oh, yang saya bilang tadi, oh ini pemrograman. Di mananya? Pemrograman apa? Banyak. Nah, tipe data non primitif adalah string. Nah, berarti kalau string itu atau teks itu tidak primitif ya, non primitif. Kenapa? Untuk menyimpan kumpulan karakter, kata atau kalimat. Kalau char menyimpan satu karakter, kalau string menyimpan banyak karakter dalam satu variabel. Gimana Pak contohnya? Contohnya ini. Variabel nama mengandung nilai Andi dengan tipe datanya string. Berarti teks yang disimpannya namanya sih apa namanya? Ini Andi. Nah, contoh analoginya, string adalah seperti kalung yang terdiri dari beberapa manik-manik yang terhubung membentuk sebuah pola. Setiap manik mewakili satu karakter dan seluruh rangkaian membentuk string. String sangat penting dalam pemrograman karena dapat banyak digunakan menyimpan dan memanipulasi teks seperti nama, alamat, atau pesan. Jadi ketika Anda menggunakan teks atau menyimpan kalimat atau kata, gunakanlah tipe data string. Kemudian kalau Anda menyimpan hanya satu karakter, menggunakan char. Oke. Misalnya dalam aplikasi pendaftaran ya, siswa ya, string digunakan untuk menyimpan nama pengguna. Mahasiswa dapat menggabungkan dua string dengan operator. Nah, makanya saya bilang kemarin, ketika Anda tanda plus, misalnya nama Andi plus ada Rahmawati. Jadi nanti digabungkannya Andi Rahmawati. Contohnya ini. Salam sama dengan variabel salam ya, tipe datanya string. Halo sama dengan ya. Kemudian ada variabel selanjutnya namanya siapa sih? Andi. Jadi hasilnya halo Andi. Jadi kalau kita buat pertama nama satu Andi, baru variabel 2 Anda buat nama 2, ketika Anda jadikan plus operatornya maka Andi Mawar. Nah, selanjutnya adalah operator. Nah, operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai dalam pemrograman. Selanjutnya habis tipe data, Anda harus paham operator. Operator memungkinkan program melakukan berbagai macam perhitungan. Nah, pertama ya, ada jenis-jenis operatornya. Ada operator aritmatika, ada operator pembandingan, dan ada operator logika. Pak, operator ini kita contohkan gimana? Contohnya kita buat kepada alat dapur, contohnya pisau. Atau pisau untuk memotong atau sendok untuk mencampur. Nah, itu ada operator digunakan. Jadi operator itu untuk menggunakan. Ada operator aritmatika, ada perbandingan, ada logika. Menggunakan apa? Atau memanipulasi baik variabel, tipe data, ya. Misalnya operator aritmatika
Operator aritmatika itu ditandai dengan tanda ini. Operator aritmatika. Perhitungan. Ada tanda plus, ada tanda kurang, ada tanda kali ya. Ada tanda bagi, ada tanda pangkat, ada tanda modulus masalahnya. Modulus dan lain-lain. Intinya ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat atau sisa. Ini operator sederhana. Kalau mau menghitung menggunakan ini. Nah, operator perbandingan. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan ya, operator perbandingan itu membandingkan dua bilangan. Operator perbandingan membandingkan dua buah nilai. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama. Ini membandingkan dua bilangan atau membandingkan dua variabel. Baru operator logika. Logika udah belajar kan? Ada true, ada false. Nah, contoh operator perbandingan ya, digunakan untuk memeriksa, ya sama dengan digunakan untuk memeriksa kedua nilai. Apakah nilainya sama atau tidak? Oke. Ini tadi saya bilang operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, modulus ya. Operator aritmatika meliputi tanda simbolnya plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, tanda bintang atau kali ya. Itu Anda lihat di depan itu saya buat adalah perkalian, tanda per adalah untuk pembagian, sedangkan tanda persen ya, adalah modulus. Nah, analoginya gimana Pak? Nah, Anda tahu kalkulator inang-inang kan? Kalau Anda ke pajak, pakai kalkulator yang kecil itu. Nah, untuk menghitung total harga atau menghitung skor dalam ujian, misal INT total sama dengan A tambah B. Yang mana penggunaan operator aritmatika INT ya, INT total sama dengan A ditambah B. Berarti ini penjumlahan. Contoh A dikali B, maka ini perkalian. A dikurang B, ini pengurangan, ini implementasi operator ya. Baru A bagi B, pembagian A apostrof 2 berarti pangkat 2, A apostrof B 2, baru
bisa. Inilah contoh penggunaan operator, khususnya bidang matematika dasar. Jadi ketika Anda mau membuat perhitungan, pasangannya adalah operator aritmatika. Total. Coba dulu ya. Nah, ini contoh dalam sebuah bahasa pemrograman. Contoh pseudocode, sorry. Menjumlahkan dua angka. Input angka 1 dan angka 2 ini adalah variabel ya. Kenalkan dulu ya. Integer adalah tipe data, angka 1 dan angka 2 adalah variabel dan hasil. Cetak atau print, masukkan angka pertama. Untuk membaca variabel dia katakan write atau baca. Angka 1 ini variabelnya ini. Angka 2 berarti variabelnya 2. Berarti kita mau menginputkan 2 bilangan. Angka 1 dan angka 2. Maka untuk supaya bisa melakukan penjumlahan dalam 2 angka, maka hasilnya variabel hasil dipanggil sama dengan angka plus angka. Cetak hasil, ini akan kita mengambil variabel hasil. Kita akan tampilkan hasil. Inilah pseudocode-nya. Program meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka. Angka variabel 1, angka 1 dan variabel angka 2. Kemudian menjumlahkan dengan menampilkan hasilnya. Ini 2 variabel. A ditambah B X dikurang Z. Ada yang bisa buat? Pseudocode-nya silakan. Khusus ya, dia aritmatika dengan persamaan tapi dengan 4 variabel. A ditambah B X kurang Z. Ada yang bisa? Yuk, ada yang bisa? Hampir sama, cuma saya membedakannya di situnya aja. Kenapa ditanya diam? Ini kali tanda titik yang kali. Ya silakan yang bisa ke depan. Nah, cuma membuat pseudocode aja kok, udah ada kan contohnya.
Ada yang bisa? Pak, berarti inputnya itu angka yang kedua itu A, angka satu, B itu angka 2, X itu angka 3, Z itu angka 4. Iya. Jadi untuk masukkan cetak angka pertama kita buat dulu integral angka satunya begitu, terus kita cetak masukkan angka pertama, Iya. masukkan angka kedua juga. Nah, Berarti yang kita masukkan angka pertama itu A aja. nilai tadi kan sekarang perhatikan di sini kan dia sudah mudah mengulat, kita membuat perhitungannya, bukan A-nya. Nama variabelnya A, nama variabel A, bukan inputan A artinya. Nama variabel A berarti baca A. Berarti untuk cetak masukkan angka pertama Nah, itu A tambah B. nanti dirumus. Itu jadi Ya, jadi untuk dicetak ya cetak hasil. Ayo, ada yang bisa? Oke. Nah, kok nggak bisa sih? Orang sederhana gini. Nah, kita lihat ya rumusnya. Kita akan turunkan. Perhatikan di sini. Ini kita akan membuat perhitungan aritmatika ya. Persamaan. Di sini diminta, oke, deklarasi. Kita deklarasikan. Berarti apa? A sebut saja integer, B integer, C X adalah integer, Z adalah integer. Baru hasil sama dengan ya ini. Perhatikan. Ini, nah, ya, deklarasikan. Baru kita akan buat, tampilkanlah. Nah, nanti kita buat cetak proses. Kita akan masuk ke inputan. Cetak dalam kurung nilai A. Nilai A. Berarti baca write A. Variabelnya membaca ya. Baca A. Sama kan? Cetak atau write sama dengan ya. Nah, kita akan masuk nilai inputan B. Baca B. Cetak X kan, nilai X sama dengan baca X. Cetak apa? Z kan, nilai Z baca Z. Ini kita ada input apa ini kita inputkan ya. Nah, set A sama dengan 5 1. Berarti kita menerima nilai A. Itu gak ada. Gak ada. Kan berbeda. Baru set B sama dengan 7 misalnya. Baru set Z ya. X apa Z? X sama dengan 10. Set Z ya sama dengan, kalau kita buat 8. Berarti variabel masing-masing variabel sudah mengandung nilai. Kalau ini belum, hanya memberikan inputan. Cetak nilai baca A.
inilah saya bilang kemarin itu berapapun nilai inputan keyboard dia akan masukkan. Baca berdasarkan apa? Ini kan dia bersifat dinamis. Nah, selanjutnya proses. Nah, proses itu apa? Hasil sama dengan A ditambah B dikali X dikurang Z. Nah, kalau ini pasti ada berupa salahnya. Kenapa? Ya kan operator perhitungan itu kan harus ada yang mana dahulu dihitung, mana yang ini. Buat ini. Maka output cetak hasil persamaan pada yang dipanggil ya, koma hasil. Jadi ini benar. Dengan 4 inputan. Itu tadi 2. Oke. Itu dia operator aritmatika. Mau kurang kan udah kombinasi kan? Tambah kali kurang. Operator aritmatika lebih dari satu operator, ada tambah, ada kali, ada kurang. Kan kadang-kadang rumus matematika itu kan semua digunakan kan, tambah, bagi, kali, kurang, pada pangkat. Oke. Nah, contoh operator perluas persegi panjang. Ya. Ada plot panjang kali panjang variabelnya, deklarasi plot panjang, lebar, luas. Berarti ini plot bilangan pecahannya. Masing-masing didefinisikan dengan panjang yang menerima inputan dari luar. Lebar ya, baru menggunakan rumus panjang kali lebar. Ini 3 bilangan. Nah, ini saya bilang tadi. Nah, saya sudah lengkap 3 bilangan lebih kan. Rata-rata 3 bilangan. 8,5 variabelnya nilai 0,7 ya. Ini udah didefinisikan langsung nilainya ya. Nilai 3, 78, rata-rata. Berarti rata-rata nilai pertama tambah nilai kedua dan nilai 3 kan. Harus buka sama tutup kurung dibagi 3 untuk mencari rata-rata dari nilai ketiga, variabel ketiga ini. Baru jadi rata-rata. Nah, oke. Jadi kalau Anda sudah tidak pusing lagi, kan Anda udah pernah buat kan, ada tanda plus, ada tanda min kan. Saya kan kemarin nggak saya jelaskan itu apa. Berarti untuk perhitungannya sudah tahu operator aritmatika, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali, ada pangkat, ada modulus dan lain-lainnya. Itu digunakan pada aritmatika, matematika dasar. Nah, selanjutnya yang sebelah sudah saya hapus. Selanjutnya adalah operator ojo banding-banding G atau operator perbandingan. Operator perbandingan. Di sini dikatakan operator perbandingan digunakan untuk membandingkan 2 nilai dan menghasilkan nilai boolean true or false, benar atau salah. Berarti kita membandingkan 2 variabel kalau dalam bahasa pemrogramannya. Ini biasa digunakan untuk aplikasi nyatanya apa?
Ayo, contoh aplikasi nyatanya apa? Apa? Login. Kan minggu lalu kan udah pertemuan di belakang saya kan password. Nah, username jika password sama dengan, nah kan? And username sama dengan, kan membandingkan. Karena dia and wajib bernilai, kok lupa? And itu apa? Wajib nilainya true dua-duanya. Oke ya. Ini ya. Operatornya adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu dia ya. Sama dengan, tidak sama dengan ya. Lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Ini. Analoginya Pak, gimana Pak? Tahu ada timbangan? Di mana operator perbandingan berfungsi untuk menilai apakah satu sisi lebih berat atau satu sisi lainnya. Pasangannya adalah if, jika. Minggu depan akan kita bahas. If, jika nilai lebih besar sama dengan 60, apa digunakan? Dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai seorang siswa memenuhi syarat lulus atau tidak. Ini kemarin kan ada yang flowchart. Nah itu ya. Nah, contoh, jika A sama dengan B, akan mengecek apakah A sama dengan B. Jadi kalau dia true berarti sama nilainya. Kalau false tidak. Jika harga lebih besar dari 100, akan mengecek apakah harga lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 dia akan muncul, kalau kurang dari 100 dia akan muncul. True-nya bagaimana dan salahnya bagaimana. If umur tidak sama dengan 18, akan mengecek apakah umur tidak sama dengan 18. Ya, oke. Ini contohnya. Ini contoh perbaya genap dan ganjil Anda. Angka genap dan angka ganjil. Menerima inputan ya apa? Yaitu angka. Jadi berapapun Anda cetak nanti dia akan menerima. Saya tidak mendefinisikannya atau mengenalkan berapa nilainya, nilai variabelnya. Variabel angka persen ini modulus ya, sisa bagi artinya sama dengan 0. Ini program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka kemudian menggunakan operator perbandingan. Ini ya, sama dengan. Program mengecek apakah hasil bagi angka tersebut dengan nilai 2 atau adalah 0 yang menandakan angka genap. Dan jika tersebut benar, true, maka menampilkan bahwa angka tersebut genap. Jika tidak, menampilkan bahwa angka itu ganjil. Hasil bagi ya, atau modulus. Ketika Anda bagi misalnya angka 50, genap atau ganjil. Jika hasil akhirnya ganjil, maka dia ganjil. Kalau hasilnya genap maka dia genap. Contoh kedua. Nah ini dia. Input usia. Variabelnya usia.
outputnya boleh mengemudi atau tidak boleh mengemudi. Integer usia sama dengan 20. Berarti ini statik ya, dan menerima inputan. Jika usia lebih besar sama dengan 18, maka tampilkanlah boleh mengemudi. Jika usia lebih tidak mau lebih besar sama dengan 18, dia tidak boleh mengemudi. Program ini menentukan apakah seorang berusia 20, nilainya sudah ditentukan oleh program, diizinkan untuk mengemudi. Berarti kita sudah ini nilainya. Nilaimu umurmu berapa? Nah, lebih besar atau sama dengan? Bisa nggak mengemudi? Kenapa? Hah? Ngomongnya kenapa? Loh, karena lebih besar sama dengan 18, berarti 18 boleh mengemudi. Kalau nilaimu umurmu 17, berarti nggak boleh. Dia kan lebih besar sama dengan, berarti dihitung dari 18. Itu jawabannya, walaupun kamu udah bisa mengemudi. Nah, logika ya. Nah, operator logika minggu-minggu yang lalu sudah kita belajar di pertemuan kesekian. Ini ada operator logika, ada AND, ada OR, ada NOT. AND wajib benar dua-duanya. OR salah satu. NOT ketika dia posisi positif maka dia negatif, ketika negatif menjadi positif kebalikannya. Nah, itu udah lupa ya. Ini contohnya. Ya. Nilai dan kehadiran. Kita itu sebagai inputannya, outputnya yang diharapkan apa lulus atau tidak lulus. Deklarasi. Nah, ini menerima inputan ya. Nilai kehadiran, cetak nilai dan cetak kehadiran. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, operatornya yang mana nak? Yang ini. Tanda dan. N ya. Dannya 2 kali ya. Arti N. Dia membandingkan 2 dengan operator logika. Membandingkan nilai 75 dan nilai 80. Berarti program ini menerima 2 inputan dari pengguna, nilai ujian dan persentase kehadiran, menggunakan operator AND. Program mengecek apakah kedua nilai atau kedua syarat ya, nilai 75 dan kehadiran 80 terpenuhi. Jika terprogram menampilkan lulus, berarti terpenuhi. Jika tidak, dia tidak lulus. Jadi nilainya harus lebih besar sama dengan 75. Berarti 75 kan? 65 nggak bisa. Baru kehadiran lebih besar dari 80. Berarti 80 kehadirannya lebih besar ya? Kalau kurang tidak bisa. Salah satu saja tidak terpenuhi, berarti dia tidak lulus. Baik nilai kehadirannya, misalnya nilainya 75, kehadirannya 80, taruhlah 79, berarti dia tidak lulus. Kenapa? Karena operator logika mewajibkan 2 variabel bernilai true. Ada operatornya nak, dengan 2 kondisi, 1 nilai dan 1 kehadiran. Operator perbandingannya 75 dan 80. Nah, ini baru menggunakan menentukan izin masuk berdasarkan umur atau status mahasiswa. Menggunakan OR.
variabelnya ada usia dan ada status mahasiswa. Outputnya diharapkan dikasih izin dan tidak dikasih izin. Atau berarti ini tidak menerima inputan ya. Usia 17 adalah integer, Boolean status mahasiswa adalah true. Jika usia lebih besar sama dengan 18, baru kondisi yang kedua, status mahasiswa sama dengan true, maka kita gunakan or ya. Atau ya, maka cetak diizinkan masuk dan cetak tidak diizinkan masuk. Program ini mengecek apakah seorang berusia 18 tahun atau lebih atau status sebagai mahasiswa. Menggunakan operator OR, jika salah satu aja syarat terpenuhi, maka outputnya diizinkan masuk. Jika keduanya tidak terpenuhi, maka outputnya tidak diizinkan masuk. Ini salah satu, tapi kalau kedua-duanya tidak mengizinkan, mati tidak masuk. Ini memeriksa hujan. Bawa payung atau tidak bawa payung. Variabelnya boolean ya, ini ya tipe datanya boolean. Nama variabelnya adalah hujan. Fast ya, tidak. Jika variabelnya tidak hujan ya, maka tidak perlu bawa payung atau bawa payung. Untuk mencek apakah kondisi variabel hujan ada fast, jika fast ada tidak hujan, maka tidak boleh bawa payung ini. Ya. Tanda seru. Operator not ya. Kan not itu kan kebalikan. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Ini operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberi nilai ke nilai variabel. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Operator penugasan yang paling dasar adalah X yang digunakan untuk menetapkan nilai. Ini dia tadi, int X sama dengan 5. Nah, misalnya di depannya itulah nilai variabelnya ya. Berarti variabel X nilainya 5. Selain itu ada plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, dan per sama dengan. Oke, ini contohnya. X plus 2, artinya X akan ditambah 2. Berarti berapapun nanti diinputkan variabelnya akan ditambahkan 2. Berarti 5. Berarti tambah 2. Itu plus sama dengan 2. Variabel X ya. Ini contoh. Ini X sama dengan 2. Berarti kalau ditambahkan X plus sama dengan 2, hasilnya berarti berapa hasilnya? X sama dengan 2. X plus 2, berapapun ditambah 2. Karena ada tanda plus depannya. Hasilnya berapa? Hah? Ya Allah. X sama dengan 2. X plus 2. Berapapun variabel yang dihasilkan dari X akan ditambah 2. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Ya salah. Ini nggak ada bentuk yang ada loh. Berapapun akan ditambah 2, X-nya di depannya. Berarti aduh, berapa ini matematika Anda? Tidak asal loh.
Berarti kalau saya bikin ini 3, berarti ini berapa? Bukan kali. Kecuali saya bikin yang tadi kali di sini. Ada sini. Terbagi. Baru min. Jadi kalau saya bikin ini min, hasilnya berapa? 2 kurang 3. Yang 1 kan. Aduh, matematika Anda berapa sih, Nak? Ini aja sederhana kok. Paling sederhana adalah X sama dengan 5. Jadi kalau nggak ada di depannya, nggak ada ditambah-tambahkan ya. Berapapun nilainya akan diambilnya. Mau dia bacaannya X sama dengan Bayu, berarti nilainya ada variabelnya adalah Bayu. X sama dengan berarti nilainya 5. Oke. Ini contoh. Di integer saldonya 10.000. 1000. Deklarasi integer tambah saldo. Masukkan jumlah saldo yang ditambahkan. Misalnya, kan saya bilang tadi ada 1000, berarti hasilnya berapa? Misalnya saldonya saya bikin di sini ada 10.000. Berarti hasilnya berapa? Ya Allah, pala mikir kali. Saldo isinya 10.000. Saya tambahkan 1000. Jadinya? Nah, ya, itu dia. Main dari kata-kata aja udah baling-baling. Oke, ini mengurangi stok. Nah, ini dia. Oke. Misalnya stoknya 50, yang dijual 5. Berarti menggunakan operator min sama dengan. Ini sering digunakan ya kalau ada buat inventaris atau stok. Ya. Ini operator penugasan sama dengannya, apapun ceritanya dia akan nilainya sama di depan variabelnya. Ini operator proprioritas, ini yang saya bilang tadi. Ya. Operator prioritas adalah menentukan urutan seleksi saat ada berapa program dalam suatu ekspresi. Sering digunakan dalam perhitungan ya. Karena kalau perhitungan ini polos saja nggak Anda utamakan mana urutannya, dia akan salah. Apalagi rumusnya panjang atau banyak, dia harus di mana yang didahulukan, mana yang tidak. Ini menentukan tipe data dalam program. Nah, ini contoh programnya. Yang mana tipe datanya? Nah, kalau di Python dia tidak perlu dideklarasikan ya nak, langsung panjang sampai dengan ya. Nah, ini kalau dia di Python ada dia mau dideklarasikan berarti plotnya ya di depannya. Berarti ini adalah pecahannya input. Kalau yang di sini ini dia untuk kondisi hasilnya ini. Jadi seperti ini gambarannya. Kita mau buat tipe data dalam program panjang kali lebar. Nah, ini dia implementasinya. Ini prosedur code-nya, ini programnya. Kalau kita mau buat kondisi, ini contohnya N ya. Ini prosedur code-nya, ini programnya.
Cuma Anda perhatikan, nah yang membedakannya adalah tata cara penulisannya. Pembahasannya tetap sama, ada variabel, ada tipe data, ada komentar, ya. Penulisannya saja yang berbeda. Jadi bahasa pemrograman itu nggak perlu dibahapal mati bahasa pemrogramannya. Yang paham itu adalah kapan dia jadi deklarasi, kapan dia tipe data, kapan dia menjadi komentar, kapan dia menjadi operator logikanya dan operator yang lain. Nah, itu yang perlu yang dipelajari. Lainnya tetap sama bahasa pemrogramannya. Nah, ini dia. Seperti biasa dikerjakan ya soal. Dan ini operator. Diskon barang. Ini saya hanya minta dalam bentuk pesedukot ini ya. Untuk menghitung akhir sebuah barang setelah diskon. Silakan Anda pilih. Ini variabelnya ya. Berarti dia nerima inputan. Ini proses. Ini harga diskon. Oke, silakan nanti dikerjakan ya studi kasus tentang aplikasi penentuan diskon. Saya hanya minta pesedukotnya, bukan minta programnya, pesedukotnya doang. Oke. Saya tutup materi hari ini tentang tipe data dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.